Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Mulia cita-citamu demi kemajuan bangsa, demi kemajuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi madrasatina nahnu Madrasah Ats-Tsanawiyah Darul Ma'arif. Selamat datang di sekolah kami Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Madrasah Aliyah Darul Ma'arif sudah berdiri sejak tahun 1991, tepatnya di daerah Sindang Palai, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Madrasah Aliyah Darul Ma'arif memiliki visi yang tentunya menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan program belajar mengajar di madrasah. Adapun visi daripada Madrasah Aliyah Darul Ma'arif adalah tafakuh fiddin, berakhlak mulia, cakap dalam sains dan teknologi, serta berjiwa leadership dan entrepreneurship yang menuju madrasah unggulan tingkat nasional tahun 2023. Visi ini tentunya bukan hanya sekedar slogan, akan tetapi merupakan cita-cita besar daripada sekolah kami. Visi ini berupaya kami wujudkan dengan tentunya menyelenggarakan program-program yang mendukung. Seperti misalnya tafakuh fiddin, artinya menjadikan siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Ma'arif memiliki pemahaman keagamaan yang komprehensif ala ahlu sunnah wal jamaah. Untuk mewujudkan visi tafakuh fiddin, kami menyelenggarakan berbagai program dan mengintegrasikan program Madrasah Aliyah dengan program pondok pesantren berbasis salaf. Di antara program yang kami berikan kepada siswa adalah program pesantren Ramadan, kemudian fikih berbasis praktek, kemudian penyelenggaraan hari-hari keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pemahaman siswa dalam pemahaman keagamaannya dan diintegrasikan dengan keseharian. Di Madrasah Aliyah Darul Ma'arif tentunya mata pelajaran pendidikan agama Islam itu dikemas secara rinci. Ada pelajaran fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada SKI, dan dilengkapi dengan bahasa Arab. Bukan hanya memahami keagamaan, akan tetapi siswa dan siswi MA Darul Ma'arif juga diharapkan senantiasa menerapkan norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga antara pemahaman keagamaan dan perilaku keseharian serta sosial terintegrasi menjadi wujud manusia yang berakhlak mulia. MA Darul Ma'arif senantiasa meningkatkan kemampuan akademik dalam bidang sains, teknologi, dan sosial. Meningkatkan kemampuan sains dan teknologi ditunjang dengan sarana yang memadai, yaitu adanya sarana laboratorium multimedia, elektro, kimia, fisika, dan biologi, sehingga pembelajaran bukan hanya sekedar teori di dalam kelas, akan tetapi juga diperkuat dengan praktek di laboratorium yang cukup memadai. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang menunjang visi MA Darul Ma'arif, yaitu memperkuat dan mempertajam jiwa kepemimpinan dan entrepreneurship siswa dengan program-program ekstrakurikuler. Ada program seni, olahraga, wirausaha, dan lain sebagainya. Selain untuk kemampuan leadership, kami juga memperkuat kemampuan entrepreneurship siswa dengan program-program kegiatan bazar Ramadan, talk show, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang siswa dan mengasah siswa sehingga life skill siswa betul-betul bisa terlihat dan terarah. Itu
Sekilas tentang profil Madrasah Aliyah Darul Ma'arif, dan tentunya kami berharap dukungan dari semua elemen sehingga kehadiran Madrasah Aliyah Darul Ma'arif mampu memberikan kontribusi yang besar, minimal untuk masyarakat sekitar dan umumnya adalah untuk bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. MA Darul Ma'arif, majulah, jayalah selalu. Itu kan orangnya. Iya Pak, betul Pak. Sikat. Kamu kenapa? Tolong saya, Bos. Kenapa? Saya dikejar-kejar, Bos. Siapa yang paling ngejar kamu? Hansip Bajang Bungek, Bos. Di mana dia sekarang? Di belakang, Bos. Berani-beraninya dia ikut campur di wilayah saya. Kita kejar. Siap, Bos. Yuk. Itu orangnya, Bos. Oh, itu orangnya. Wah, tuh dia orangnya tuh. Ada bosnya juga. Emang kamu berani? Sikat. Ayo! Ye, malah kabur. Yuk kita hajar. Itu Ayo lo. Mau kemana lo? Punya kata-kata terakhir nggak? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Buah mangga, buah apel. Cakep. Tangaran buah. Sikat. Assalamualaikum. Ya, masuk. Ngapain, Bos? Jadi gini. Dia itu adalah Hansip Bajang Bungek. Nah, dia itu ngikutin si Farhan sampai ke markas kita. Kalau dia nggak ditangkap, terus dia balik lagi dan laporan, apalagi ketua RT, bisnis kita pasti hancur gitu. Makanya sama gue dan Farhan gitu, tangkap dia, disekap di sini. Gitu. BTW, kenapa lu nggak pakai baju dinas? Oh, habis kuliah, Bos. Pulang kuliah. Pulang kuliah? Iya. Emang lu kuliah? Kuliah, Bos. Alhamdulillah. Kemarin ada yang ngajakin temen. Dan saya suka lihat juga di TV-TV bahwa orang-orang yang pintar itu rata-rata penghasilannya itu besar-besar, Bos. Ya, terus? Jadi saya memutuskan untuk kuliah dan berhijrah dari dunia perpremanan ini menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, perbuatan kita ini adalah perbuatan yang tidak benar, Bos. Mencopet itu perbuatan yang tercela. Karena saya kemarin juga kecopetan itu tidak enak rasanya, Bos. Maka dari itu saya kepikiran untuk berpindah. Terus kenapa kamu kesini? Sebagai simbolis perpindahan atau perhijrahan saya dari dunia preman ke dunia beriman, Ya. saya membawakan hadiah, Bos. Apa itu? Dompet, Bos. Dompet lagi. Lihat, seperti biasanya kamu bawa dompet itu jelek banget. Bos, nih gimana, kan kemarin udah saya bilangin, jangan nilai itu dari penampilannya, Bos. Lihat nih, Bos. Ya, paling dalamnya 1.000-2.000. Lihat nih, Bos. Lihat nih, Bos. Bos, lihat nih. Wah,
saya suka. Jadi gimana bos? Oke, sini. Ya ternyata bener juga apa yang kamu katakan. Jangan lihat dari covernya. Iya. Oke, oleh karena itu saya akan bagi-bagi hasil. Nih, Han. Buat kamu 2. Alhamdulillah. Ya. Ada Tapi kalau peningkatan. misalkan kamu nggak jadi pensiun, saya kasih 3. Nggak apa-apa bos. Mau 2 aja. Oke. 2 lebih baik daripada 1 bos. Oke. Sebenarnya saya tuh kasihan sama dia. Lihat, kurus kering begini. Dan juga gaji yang dia dapat itu tidak seberapa. Jadi bagaimana menurutmu tentang pekerjaan kita ini? Lebih baik kita keluar saja udah. Lihat, kasihan juga lihat orang ini. Tuh, lihat. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Buah manggis, buah kelapa, Cakep. tanggaran buah. Jadi dia harus kita apakan? Mungkin dia harus kita bebasin. Tapi sebelum membebasin dia, kita harus bilang dulu ke bos bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang kurang baik. Karena kenapa? Gaji yang kita dapat dan resiko yang kita dapat itu berbanding jauh. Gaji kita tidak seberapa, 200.000. Itu juga kalau dapat dompet, kalau enggak ya kosong. Sedangkan resiko yang kita dapat pasti lebih besar daripada gaji kita. Seperti misalkan di penjara 3 tahun, berapa tahun. Jadi mungkin kita harus bilang ke bos bahwa kita itu harus berhijrah dari preman menjadi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi Kang Acep. Iya. Bersama saya Teguh Bagja Waluya. Dan saya Muhammad Acep Permana Kusuma Atmaja. Wah, Pasekda Jabar. Amin. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah kita kembali lagi di Talkshow Ramadan kali ini Kang Acep. Di episode yang Di episode ketiga. yang ketiga di tanggal berapa Ramadan Kang Acep? Tanggal Sekarang? 17 Ramadan insya 17 Allah. Ramadan. Malam tadi kita alhamdulillah nuzulul Quran ya. Masya Allah. Semoga kita menambah-nambah keberkahan Iya. Kang Acep. Alhamdulillahnya kita akan bertemu dengan bintang tamu Kang Acep. Siapa kali ya dengan ini. sekarang siapa Kang Bintang Teguh? tamu kali ini teh nyaeta Bapak Ustadz Slamet Nur Anom MMPD. Bapak Ustadz Slamet Nur Anom. Slamet Nur Anom. Masya Pelatih Allah. luar biasa beliau yang pernah menemani Neil Armstrong ke bulan bukan? Oh, bukan. Bukan asal. Oh, bukan. Apa? Abi mata apa? Ya, ya udah. Telah karisma karena ya, itu guys, alhamdulillah. Pokoknya nama saksikan terus Talkshow Ramadan. Kita akan membahas apa? Saksikan ya, bukan namanya? Saksikan rahasia ya. Iya, nah. Pokoknya terus pantengin menyaksikan ya, Menyaksikan. karena isinya itu daging semua kalau Oh. istilah anak zaman sekarang, betul tidak? Betul. Betul ya, daging semua. Jamaah. Jamaah, Alhamdulillah. lillah, Talkshow Ramadan. insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Alhamdulillah Kang Acep, di episode kali ini kita akan membahas masih tentang puasa. Betul. Karena kita masih berada di bulan yang Bulan penuh Ramadan. berkah ini, bulan Ramadan Kang Acep. Jadi kita masih perlu banyak menggali sisi Betul. hikmah di dalamnya, Nah. karena banyak sekali hikmah di bulan Ramadan ini, Kang Teguh. Betul. Jadi tidak hanya kita menahan lapar Betul. dan dahaga saja. Pasti ada hikmah yang terkandung dalam puasa tersebut. Alhamdulillah, di episode kali ini kita sedang bersama Bapak Ustadz Slamet Nur Anom MMPD. Alhamdulillah. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Alhamdulillah. kesibukan sekarang? Alhamdulillah, ya begitulah. Waktu terasa begitu cepat. Tahu-tahu kita sekarang sudah hari keberapa ini? Ke-17. Hari ke-17. Begitu terasa singkat karena begitu banyak agenda. Begitu luar biasa, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah. Amin, Banyak kesana kemari untuk urusan dakwah ini ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. selalu diberi kesehatan semuanya, Amin, lancar amin. berkah. Jadi di bulan Ramadan itu justru semakin banyak, Pak. Ya. Bukan berkurang. Alhamdulillah, semakin banyak Ya. Kang Acep. Jadi mungkin hikmah-hikmah dalam bulan Ramadan pasti ada. Pasti banyak. Banyak sekali. Jadi tidak hanya
diam saja menunggu adzan kan. Biasanya kita menunggu adzan kieu we meureunya. Hopcai bahasa Sunda. Hayo ninggalan jam begitu. Tapi kita akan gali kan Cep, kita akan untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah keberkahan intinya di dalam bulan Ramadan kali ini kita akan menambah keberkahan, belajar tentang hikmah puasa. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan hikmah puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, bahwa hampir semua ibadah yang sifatnya ritual itu bagaimana bisa berdampak pada diri sendiri, juga bagaimana bisa berdampak pada sosial untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Di antaranya adalah puasa. Kita bisa menggali hikmah pertama daripada puasa adalah kita ambil dari niat saja. Niat. Kang Teguh, Kang Acep, kalau kita niat puasa sejak malam niat puasa, kuat kan kira-kira kita nggak makan nggak minum sampai datang waktu apa? Waktu berbuka, kita niat, kita sahur kan, kita sahur, kemudian kita menahan diri tak makan tak minum, segala yang dapat membatalkan puasa kita jauhi. Kita kuat sampai datang waktu berbuka. Tapi bayangkan kita tak ada niat puasa, tapi tak makan sampai jam 12 siang. Kira-kira bagaimana? Salatri kita. Kenapa tak ada niat? Itulah dalam arti apa makna dalam kehidupan? Dalam hidup ini kita harus punya niat. Niat yang baik, punya tujuan. Niat itu barangkali tujuan, azam, cita-cita, harapan. Jadi hidup kita itu harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Apakah hanya sekedar hidup? Nah, kan ada orang hidupnya sekedar hidup. Huai, maut. Iya. Nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan hidupnya. Tapi orang yang hidupnya punya tujuan, dia akan punya semangat. Ada yang dikejar ketika bangun tidur, oh ini yang target yang harus saya selesaikan. Wah, dia punya semangat. Nah, maka para remaja pemuda, luar biasa. Cocok untuk kaum milenial kan, Cep, seperti kita. Milenial seperti ini ya. Luar biasa, maka harus punya semangat. Maka hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidupnya pemuda itu kalau dia punya ilmu dan ketakwaan. Ada yang menambahkan, disebut pemuda kalau dia punya 4. Ilmu, iman, takwa, semangat. Apa tadi? Dikatakan pemuda kalau kita punya 4. 1, ilmu, iman, takwa, semangat. Kalau mengaku muda, nggak punya 4 hal ini, takbirkan 4 kali untuk kematiannya. Dia sudah harus disolat mayatkan. Punya ilmu, iman, takwa, dan semangat. Maka masa muda itu kan masa yang paling hebat. Badan masih sehat, tenaga kuat, gitu ya, otak, penglihatannya masih akurat, gitu ya. Kulit wajah pun indah mengkilat, masih mengkilat. Gitu ya. Jangan kalau banyak jerawat jangan risau, ada obat di toko-toko terdekat. Betul. Oke, itu yang pertama, hikmah pertama. Jadi apa makna daripada niat tadi? Bahwa hidup harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Apa yang ingin kita gapai? Dan orang-orang sukses itu mereka membeli kesuksesannya, keberhasilannya dengan air mata, berdarah-darah, peras keringat, luar biasa. Hidup ini cuma 2 pilihan. Mau seneng hari ini, tapi sengsara di masa depan, begitu. Atau sengsara dulu sekarang, dalam artian kerja keras, lalu bahagia kemudian. Kira-kira mau pilih yang mana? Nanti bahagia. Ya, kerja keras. Tentu orang yang punya visi misi ke depan, dia kerja keras dulu sekarang. Begitu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, itulah istilahnya. Itu pantun itu teh. Maka ketika kita di masa muda, kita keras terhadap kehidupan, maka semakin bertambah usia, kehidupan ini akan melunak kepada kita. Makin bertambah usia, makin mudah hidupnya, makin enak hidupnya. Tapi kalau di masa muda kita bermalas-malasan, sekolah bolos wae, gitu ya, puasa godin wae, misalnya. Dia senang-senang dulu, begitu ya, senang-senang dulu.
Ibarat madesu, masa depan suram. Waduh, Masa kacau. depan suram. Oke, ini pertama, kembali ke awal tadi ya, bahwa hidup harus punya niat. Tujuan. Dalam arti tujuan, cita-cita, harapan agar kita semangat. Yang kedua, hikmah daripada puasa itu adalah orang yang puasanya berhasil meningkat nilai sabarnya. Nggak mudah tersulut emosinya. Ramadan tahun lalu saya ngisi tablik di daerah Setiabudi. Berangkat naik motor. Macet suasana. Kemudian lihat ada samping itu orang berdekatan. Tersenggol yang satunya lagi, tak sengaja. Ngadadak langsung turun nyegat yang satu yang nyenggol nggak sengaja. Gitu ya. Ayo orang gelut. Wah. Atau otomatis macet atau ya, macet sudah macet tambah macet ada orang gelut di tengah jalan. Mudah tersulut emosinya, begitu. Padahal nggak seberapa, nggak sampai dia cilaka, tapi mudah terdikte oleh keadaan. Tapi orang yang puasanya berhasil, dia tidak mudah didikte oleh keadaan. Seandainya ada orang menyebut, monyet kamu, bukan, saya manusia. Selesai urusan kan? Betul. Tapi kalau ada orang mengatakan, monyet kamu, maneh monyet, kunyuk, tambahan deh. Dan lain sebagainya. Itu orang yang mudah didikte oleh keadaan. Tapi orang yang puasanya berhasil, dia akan meningkat nilai sabarnya. Nah, sabarnya meningkat. Tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Apa pengendali dia? Iman takwa. Yang mendalikan dia dalam hidup adalah iman dan ketakwaan. Insya Allah tetap di jalan yang lurus, berada pada relnya. Oke, itu yang kedua. Orang yang puasanya berhasil, hikmahnya adalah akan meningkat nilai sabarnya. Lalu yang ketiga, akan punya rasa peduli. Secara tidak langsung kita puasa itu kan menahan rasa lapar, haus. Secara tidak langsung itu kan langsung terpikir. Begini rasanya lapar dan haus. Kalau begitu kasihan dong orang yang di bawah garis kemiskinan, hidupnya susah, kadang makan, kadang tidak, anak yatim piatu. Lalu timbul sifat pedulinya. Dia mau menolong sesama. Bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Lalu terakhir kita ambil 4 saja. Tadi apa yang pertama? Bahwa hidup harus punya tujuan. Harus punya cita-cita. Hikmah puasa yang pertama. Yang kedua, orang yang puasanya berhasil meningkat nilai sabarnya. Lalu yang ketiga apa tadi? Kepekaan sosial, punya kepedulian sosial. Lalu yang terakhir, orang yang puasanya berhasil dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ada ujungnya. Ada apa? Ujungnya. Ada ujungnya. Ada ujungnya. Ada ujungnya. Ada awal Ramadan, ada akhir Ramadan. Ada masa kita sahur, ada masa berbuka. Ada masa berbuka. Ada ujungnya. Hidup kita pun ada ujungnya. Kalau ikut Rasul, usia wafat berapa Rasul? 63 tahun. Hati-hati, saudaraku sekalian, seandainya ada yang sudah berusia 62 tahun 11 bulan. Itu tinggal 1 bulan lagi. Dan wafat kan nggak berdasarkan abjad. Enak kalau wafat berdasarkan abjad. Tahun ini Kang Acep. Acep, abi teguh mangkel abi kan Saya S masih rada lama. Kasen yang Z. Nggak ada yang nguburin. Paneri. Maka orang yang puasanya berhasil, kemudian dia meningkat. Menjadi orang yang sadar sesadar-sadarnya bahwa semua ada ujungnya. Begitu. Ustaz, luar biasa sekali tadi penjelasannya. Bahwa hikmahnya itu luar biasa. Luar biasa Kang Acep. Dimulai dari niat, kesabaran, Masya Allah, itu kepedulian. Tadi kalau kesabaran itu Pak Ustaz, ada zaman sekarang itu ada pemuda itu yang sabarnya setipis tisu. Aduh, itu guys peribahasa Kang Acep bisa gitunya, setipis tisu, bukan setajam silet. Setipis tisu. Setipis tisu. Jadi makanya itu hikmah puasa itu, makanya kita menjadi momen supaya kita menghilangkan istilah itu. Betul. Tidak ada lagi nanti istilah orang yang kesabarannya hanya setipis tisu. Seperti itu mungkin. Terus tadi yang ketiga ada apa Kang Teguh? Ada peduli, meningkatkan kepedulian. Betul. Jadi kabatur ngerasakeun pengintennya. Batur mah meureunnan umur-umuran nya urang mah ngan sabulan puasa teh batur mah meureunnan gitu. Jadi merasakan lebih lamanya rasa iba meureunnan kepada orang lain. Terakhir tadi itu bahwa segala sesuatu itu khususnya ini di bulan Ramadan ada ujungnya. Ingat. Ingat. Ada
ada ujung. ya. Jadi poinnya kita harus segala sesuatu itu harus kita manfaatkan ya. Betul. Baik, seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Ustadz. Iya, selanjutnya. Pertanyaannya, di bulan puasa itu kan mungkin ada larangan-larangannya Pak Ustadz. Ya, betul. Nah, barangkali bisa Pak Ustadz jelaskan kembali mungkin apa saja larangan dalam berpuasa ini, baik secara rohani ataupun niat ataupun secara jasmani, secara kita pergerakan, apakah itu ada larangan-larangannya secara di dalam bulan puasa? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali kepada pengertian saum itu sendiri, bahwa menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Apa? Tak makan, tak minum. Sudah menikah belum? Belum. Berarti bisa bertahan. Kalau yang sudah bersuami istri, dari hubungan suami istri, itu secara zohir barangkali ya. Secara zohiriah. Adapun maka kemudian Imam Al-Ghazali itu membagi puasa ke dalam tiga. Satu, puasa am, khos, khawasil khos. Pertama disebut puasa am, puasa orang awam. Apa itu? Sekedar tak makan, tak minum. Segala yang dapat membatalkan puasa, dia bisa tinggalkan. Tapi matanya masih belum terjaga, masih belum puasa matanya. Begitu ya. Telinganya masih belum terjaga, panca inderanya masih belum terjaga. Ini puasa am, tingkat dasar. Nah, meningkat ke yang kedua, puasa khos namanya. Selain dia bisa meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa, plus panca inderanya pun dijaga. Apa? Panca inderanya dijaga. Panca inderanya dijaga. Ulah satinggali-tinggalina lamun sanes tinggalieunana. Sekarang ini kan banyak titinggalieun. Seperti tinggalieun pisan. Kan apalagi model pakaian zaman sekarang ini perempuan banyak modelnya. Ada model lekmong, kelek katemong. Kelek katemong. Ada model dajal. Dajeng bujal. Udah dajeng bujal. Ya kalau orang bule pakai pakaian macam itu rada mending. Rada mendingnya ada heran-heran. Ya. Orang kampung macam kita pakai pakaian macam itu, mana banyak panunya. Digaruk ngebul. Terang panu teh Kak Cep. Hapur panu teh atuh. Ih. Kapur itu. Kapur mah ku minyak tanah aja ngelaja gitu. Nah, orang yang mencapai tingkatan puasa yang kedua, puasa khos, dia akan bisa mengendalikan pandangannya. Sekali lihat langsung segera berpaling. Itu pahalanya begitu besar. Ulah sa tinggalina lamun sanes tinggalieunana. Ulah sa ucap-ucapna lamun sanes ucapeunana. Ulah sa dangu-danguna lamun sanes dangunana. Panca inderanya dijaga. Itu ya. Secara zahir dia bisa meninggalkan, secara batin dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Oke lah, barangkali puasanya tak batal, gitu ya. Kita melihat sesuatu yang tak baik itu tak batal puasa. Cuma pahalanya yang batal barangkali, rusak pahala kita. Oke. Kemudian yang ketiga, puasa tingkatan khawasil khwas. Tingkatan lebih tinggi lagi. Selain dia bisa meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa, kemudian panca indera terjaga, plus hatinya selalu nyambung kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Setidaknya untuk kalangan kita barangkali ya tingkatan kedua pun sudah uyuhan. Sudah mending, alhamdulillah. Oke, baik itu barangkali. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan selanjutnya Kang Cep? Kenapa banyak orang yang tidak kuat berpuasa Pak Ustadz? Padahal hikmahnya yang tadi Pak Ustadz sebutkan bahwa banyak sekali. Itu mungkin apa menurut Pak Ustadz penyebabnya? Iya. Baik, dia tak kuat puasa itu karena apa? Karena sakit. Kalau karena sakit ada uzur ya. Orang karena sakit dia diperbolehkan untuk tak berpuasa. Atau sedang bepergian musafir diperbolehkan untuk tak puasa. Tapi kalau tak kuatnya karena memang dia apa istilahnya itu? Resep barang hakan, bahasa kasar itu. Suka makan dalam arti kalau dia tak kena makanan lemes begitu, atau barangkali lemahnya iman. Gitu. Lemahnya iman. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja atau sengaja dia tak puasa, itu dosanya begitu besar. Dosanya begitu besar. Bahkan tidak bisa ditebus walaupun dengan puasa sepanjang masa. Nauzubillah. Nauzubillah Kang Cep, nauzubillah. Maka taubatnya harus benar-benar begitu ya. Maka jangan ngalalaworakeun. Ulang ngalalaworakeun Kang Cep. Ngalalaworakeun teh bahasa Sunda Kang Cep itu teh. Iya ngalalaworain.
Tuh kan. Walau Menyepelekan. Jangan Jadi menyepelekan. Begitu ya. tidak hanya lemah iman kan, Cep, lo puasa mah. Lemah setang motor. Setang motor jauh belok atuh di jalan teh. Ih. Aya nu Belok warung. ka warteg. Warteg anu make hordeng ngagerantung. Mun anu Itu teh. kakina Itu teh lemah setang, bukan hanya lemah iman. Ada lemah setang gitu. Ada Aduh. lagi lemah selanjutnya apa lagi? Apa? Ada gak? Lemah naon? Tadi 3 katanya. Itu lemah iman dan lemah setang. Ayo. Sepakat. Oke, baik. Baik. Ada lagi pertanyaan Kang Acep? Selanjutnya Ada. Ustadz, kenapa puasa yang diwajibkan itu hanya terdapat di bulan Ramadan? Puasa wajib. Oke, yang inti yang wajib inti. barangkali hanya Ramadan Ya, saja. karena Tapi banyak kan ada puasa. Tapi ada memang puasa-puasa yang hukumnya wajib yang lain. Contohnya puasa kifarah. Ya. Gitu ya. Puasa kemudian nazar. Nazar. Kan Teguh ingin menikah dengan si dia misalnya. Akan berpuasa. Kalau dia dapat dan jadi Berpuasa. didosai Allah, maka saya akan berpuasa sebulan. Nah, itu puasa nazar. wajib. Wajib. Itu puasa wajib. Ya. Ada puasa qadha Ramadan itu wajib. Nah, jadi memang puasa yang inti yang wajib Ramadan pada intinya begitu ya. Nah, begitu. Allah alam bisawab. Ada lagi Kang Acep tuh, Kang Acep. Jadi puasa teh aya puasa najar Kang Acep tuh. Sanes najar nyanyi. Seperti mati lampu bukan, tapi itu teh apa nama janji mungkin ya, janji. Mun abi meureunnan ke meser motor, kapeser motor hoyong puasa meureunnan. di nazar gitu. Abi mun hoyong nah gitu, abi najar. Aya deui ada dari pertanyaan dari Sartijen. Sartijen. Jadi itu Sartijen teh netizen. Jadi kami itu menyebutnya Sartijen. Singkatan dari apa Kang Teguh? Para Sartijen, jadi Sartijen ada nama gitu ya? nama we. Ada Sartijen. Mungkin ada namanya itu @maya. @maya_103. Jika kita punya hutang dan belum sempat membayar qadha atau puasa hingga tiba Ramadan berikutnya, itu hukumnya bagaimana katanya Pak Ustaz? Nah, ini dia. Orang yang punya qadha puasa maka harus segera membayar. Kemudian bulan Syawal, masuk di bulan Syawal, orang lain pada puasa Syawal, orang yang masih punya qadha puasa, kalau saya ini ambil pendapat dari guru saya, memang ada sih yang mengatakan kita masih punya qadha puasa, lalu kemudian kita niat puasa sunnah Syawal boleh. Tapi saya ambil pendapat yang lebih berhati-hati. Karena dia masih punya qadha nih, maka dia niat puasa qadha. Dia niat puasa qadha. Nah, insya Allah pahala Syawal dapat. Kenging jadi kacantel. Tapi niatnya dia puasa wajib mengqadha gitu ya. Nah, tapi piraku teuing satahun henteu ka poho meureun bakat ku poho kumaha meureunnya. Sibuk Sibuk banget. Biasa meureun sibuk. Kemudian bagaimana ketika belum terbayar yang Ramadan tahun lalu, sudah kemudian datang lagi Ramadan berikutnya. Waktu di pesantren dulu saya ngaji kitab Riyadul Badi'ah kalau tak salah. Ada kemudian penjelasannya di sana, maka dia tetap wajib mengqadha puasa. Misal dia 5 hari lagi, misalnya 5 hari lagi plus pakai fidyah, ditambah fidyah. Bukan puasanya double, bukan yang 5 hari jadi 10 hari, bukan. Tapi ditambah dengan fidyah. Per 1 harinya tambah dengan fidyah. Fidyah. Ditambah dengan fidyah karena dia keburu datang Ramadan berikutnya. Bagaimana kalau Ramadan berikutnya lagi? Berarti 2 kali fidyahnya double. Hayo eta mah lain ieu eta kalau memang mampu. Kalau dia memang secara ekonomi mampu, tapi sudah mah miskin. Yang seperti itu gimana, Pak? Ya barangkali harus tobat benar-benar. Cuma begitu ya. Karena dia apa istilahnya tadi? Menyepelekan. Gitu ya. Dianggap menyepelekan, kan itu 1 tahun itu kan lama. Barangkali hutangnya cuma beberapa hari misalnya. Kok nggak sampai terbayarkan? Maka hukumnya haram bagi orang yang masih punya qadha, dia puasa sunnah. Maka ketika dia mau niat puasa sunnah, ganti dengan qadha. Senin, Kamis, dia niat qadha. Cuma tapi supaya pahalanya bisa nyantai. Insyaallah puasa Senin dapat, tapi niatnya qadha. Begitu, niat qadha gitu. Dia harus mendahulukan yang wajib ya. Mendahulukan yang wajib.
Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kang Acep, ada segmen kita melihat yang viral-viral Kang Acep. Oh iya, banyak. Karena kita kan sering melihat sosial media, banyak video yang viral. Tapi ini nyambung ke yang tadi, kepedulian Kang Acep, jadi hikmah Iya, iya. puasa itu yang nomor 3 tadi, ada timbul kepedulian terhadap sesama. Ada videonya bisa dilihat, boleh? Ya, kita lihat berikut ini guys, videonya guys. Alhamdulillah, ini luar biasa bahwa bagaimana dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, orang lain pun dia pikirkan. Nah, dengan bekerja sama, udunan. Nah, kalau kata Pak Ridwan Kamil itu kan, hidup adalah udunan. Udunan. Ya, lihat kawannya, sepatunya bolong-bolong, sudah rusak, sepatu kita baru. Apakah kita tega lihat kawan kita macam itu? Ya, barangkali oleh ketua kelas digerakkan bagaimana kita udunan belikan sepatu itu. Ini luar biasa. Bahwa ini aspek sosial. Bahwa dalam Islam itu tidak hanya dituntut bagaimana aspek ritual kita, ibadah ngedekul, rajin puasa, rajin sholat, tapi bagaimana daripada ibadah sholat dan puasa itu bisa berdampak sosial. Bisa berdampak sosial. Bisa berdampak sosial. Bagaimana, bahkan kata Gus Baha itu, orang yang hanya sibuk dengan sholat dan puasa saja hidupnya itu tidak begitu menguntungkan untuk Islam. Jadi kalau ada orang yang keislamannya itu hanya sekedar sholat dan puasa saja, itu nggak begitu menguntungkan untuk Islam. Tapi bagaimana aspek ibadah ritual bisa berdampak sosial? Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, punya rasa peduli pada orang lain, mengentaskan kemiskinan, membantu yang susah. Itu kan nggak terpisah dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atu zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Apa makna? Barangkali makna tersirat dari sini. Aqimus sholah lambang hablum minallah. Atu zakah lambang hablum minannas. Begitu ya. Bagaimana ritual kita oke, aspek sosialnya pun bagus. Juga mencerminkan Islam rahmatan lil Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ya. Ya, betul. Kan ini yang luar biasanya lagi itu. Mungkin mereka belum berpenghasilan Pak Ustaz. Wah, ini. Jadi jajannya ti mamah ini, tapi pan rasa iba, muncul rasa iba, kepekaan. Alhamdulillah. Luar biasa. Betul. Ada kesimpulan Pak Ustadz dari yang sudah kita bahas tentang hikmah puasa tersebut? Ya, baik. Baik, barangkali kesimpulannya bahwa seluruh ibadah yang sifatnya ritual itu bisa membentuk bagaimana agar pribadi kita lebih baik dan bisa berdampak kepada sosial. Nah, jadi jangan sampai ibadah kita baik itu sholat, puasa ataupun yang lainnya hanya sebatas ibadah ritual saja, kosong daripada makna, kosong daripada hikmah. Sholat terus, maksiat jalan, itu istilahnya. Puasa terus, tapi barangkali kepedulian tidak ikut terpupuk. Begitu ya. Kaya raya dia, rajin ibadah, tapi tetangga sebelah rumahnya reot, miskin, hidupnya terlunta-lunta, yatim piatu. Kadang tenyangu tetangga. Dia tidak punya rasa peduli. Tapi ibadahnya rajin. Maka aspek ritual jangan sampai hanya sebatas ritual saja, tapi bagaimana bisa berdampak kepada kehidupan sosial kita. Begitu. Itulah sebenarnya yang diinginkan daripada ibadah puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Acep, itu sangat berat sekali nya hikmah tanya. Tidak hanya menjalankan ibadah, tapi kesesama hal lebih penting kepada tetangga, saudara, kan ya, masyarakat sekitar harus lebih menghargai kepada tetangga, kan ya. Nah, Acep mohon saling menolong, saling memberi gitu. Hablum minannas, hablum minallah. Masya Allah. Itu quotes hari ini. Ya, apa Kang Acep? Mungkin poinnya tadi kemarin kita tingkatkan
hablum minallah kita, Ya. hablum minannas kita. Ya, Masya itu semakin Allah. berkah. Alhamdulillah. Seperti talk show kita, insya Allah. Insya Allah berkahnya. Alhamdulillah sudah rengsek konsepnya. Alhamdulillah panitia terus closingannya tadi gitu. Alhamdulillah hatur nuhun saya ucapkan kembali terima kasih Pak Ustadz. Hatur nuhun parantos tiasa rumpaheun ka dieu. Tiasa diangkir minta hapunten. Pilih ngawagal karena kesibukan yang sangat padat Pak Ustadz nya. Ya diangkir ka dieu hatur nuhun anu sagangagna terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Pemirsa sedayana, jangan lupa terus saksikan Talkshow Ramadan Kang Acep setiap hari. Sabtu Di mana Kang Acep? di channel Facebook MA Darul Ma'arif dan Tuh. juga YouTube MA Darul Di YouTube Emma Darul Ma'arif. Jangan lupa di subrek, Subrek di share, dan di komen, di like. Tah, eta. Alhamdulillah, parantos rengse. Jangan lupa saksikan Talkshow Ramadan. Insya Allah berkah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang menjadi paling utama, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa gantungan, gunung-gunung yang menjulang, lautan penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, laki-laki dengan perempuan, manusia yang saling berpasangan, bagaikan aku dengan kamu yang telah ditakdirkan. Yang keduanya, salawat bermutiarakan salam, semoga tetap kita sanjungkan kepada Rasulullah, penebas kezaliman diri, pemberantas kemaksiatan umat, penepis fitnah dunia, bagai Habib tertinggi anti korupsi, Habib tercinta anti pendusta, Habib termansyur anti lacur, yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, beserta kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan terkucurkan syafaat uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas berkat karunia Allah, kita dapat berkumpul di haflah mubarakah yang mulia pada bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang suci ini terdapat beberapa hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang dapat kita petik, setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, mawaddatul bainal muslimin. Puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori. Apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana rasanya itu lapar. Tapi kita langsung rasakan, begitulah rasanya lapar. Kalau saudara kita lapar, beda lapar kita dengan lapar mereka. Lapar kita masih ada batas waktunya. Ketika azan maghrib berkumandang, kita akan makan, kita akan minum makanan yang nikmat, minum yang menghilangkan dahaga. Tapi saudara kita yang jauh di sana, bahkan dekat dengan rumah kita, mereka yang lapar tanpa batas, lapar pagi, lapar siang, lapar malam, lapar besok dan seterusnya, maka tidak berguna kita berbicara lapar. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan la yu'minu ahadakum, kamu belum beriman, kamu tidak beriman. La yuhibba li akhihi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu. Wala yuhibba li nafsih, kalau makananmu itu terasa lezat di mulutmu, begitulah terasa di mulut mereka. Perasaan inilah yang dipupuk selama 1 bulan penuh. Yang kedua, Ramadan siam. Puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, apabila azan berkumandang, kulun makanlah, washrabu minumlah,
hatta yatabayyanu lakumul khaytu minal abyadu minal khaytul aswadi minal fajr, sampai tiba terbit fajar, tidak bisa ditawar-tawar. Ini waktu sudah ditetapkan oleh Allah, harinya tertentu, tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Harinya tertentu, hayyam ma'dudat, batas waktu yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa mendidik kita penuh dengan kesabaran. Ketika matahari terik, haus yang menyengat di tenggorokan, pada saat itu emosi mulai naik, gula darah turun, mau marah. Di saat itu kita sudah dididik. Insa tawahadu ahadun ilaih. Ada orang yang mencaci maki, ada orang yang mengajak berkelahi. Falyakum innil so'im, innil so'im, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Pada saat itu kita dididik untuk mengontrol emosi. Yang keempat, puasa mendidik kita untuk melawan hawa nafsu. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, pikiran ingin merenung segala sesuatu yang haram, hati ingin berkata-kata. Tapi pada saat itu dia lawan hawa nafsunya, dia lawan emosinya. Kalau pada saat Ramadan kita mampu melawan hawa nafsu, insya Allah ketika keluar Ramadan kita sudah mempunyai self control yang mampu melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, merasakan raqabatullah, pengawasan Allah, mayatullah, pendekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah. Kita tidak diawasi CCTV, kita tidak diawasi oleh pengawas, tapi yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat selama kita melaksanakan ibadah ini dan diberikan karakter perubahan menjadi insan yang lebih baik, yang berada dalam pendekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.